Lihatlah kebenaran hujan sambil menikmati. Nanti mungkin akan terlihat dari sana ya, karena memang kan harus dipadom, harus hadap kiblatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua, petualangan alam desaku. Kawan-kawan, saat ini saya berada di Kampung Cibening 2 ya, untuk menginformasikan perkembangan terbaru dari Masjid Cibening yang kebetulan lokasinya ada di sebelah sana kawan-kawan. Masih cukup jauh ya, saya ini masih di tengah perjalanan, namun kebetulan ada hujan cukup deras banget ya. Jadi saya mungkin agak tertunda sedikit di sini menunggu hujan cukup reda, karena saya harus jalan kaki ke sana kawan-kawan. Alhamdulillah kawan-kawan, hujan sudah reda ya, dan saya bisa melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pembangunan musola di Cibening 2 yang berlokasi di sebelah sana tuh kawan-kawan ya. Nah, itu ada di sebelah sana kan. Dan ini juga kawan-kawan sekalian seperti biasa seperangkat penyemangat untuk yang kerja. Oke, jadi kita ke sini kawan-kawan tuh jalannya. Nah, kalau ini udah dicor, nanti juga insya Allah akan disambung di sebelah sana kawan-kawan. Aduh, suara air mengalir di kolam tuh bener-bener syahdu banget kawan-kawan. Ini yang punya kolamnya pasti sering datang ke sini melihat perkembangan ikan gitu. Seneng rasanya ya, lihat ikan bermunculan di kolam gitu dengan air yang bersih mengalir. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut kawan-kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah sisi lain kawan-kawan di sebelah sana. Maaf ya pakai tangan kiri. Sisi lain daripada kampung Cibening 2 kawan-kawan. Dan ini kawan-kawan lokasinya ada di atas sini. Nah, ya. Nah, ini ada dua rumah di sebelah sini. Wah, ada Pak Ustadznya nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah. Waduh, damang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Punten Pak Ustadz. Aduh, alhamdulillah. Hujan namanya Pak Ustadz. Abdi ngiuhan heula palihanap. Ayo tuh. Orang langsung we ka lokasi saja Pak Ustadz. Ya. Bu, assalamualaikum. Daramang. Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah Ibu. Mangga Ibu abdi hoyong ningali ka dinya. Hujan tuh. Kalau hujan begini kawan-kawan, ini becek. Dan ini adalah area anak-anak di sini nih. Ya, insya Allah ini semua nanti kawan-kawan ini ya, kita akan flooring dan mungkin kita kasih konblok juga supaya area ini benar-benar kering. Karena kalau dikasih hujan begini kawan-kawan, aduh. Ya, kasihan juga anak-anak. Weh, Pak Guru baru pulang rupanya ini. Nah, assalamualaikum Pak Guru. Sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Aduh. Ini sebetulnya Pak Ustadz juga, itu Pak Ustadz. Kalau itu bapaknya, ini anaknya. Ya sekarang untuk membedakan kita panggil yang ini Pak Guru. Kalau Pak Ustadz berarti ke sana. Gitu aja deh ya Pak ya. Biar membedakan. Nah, ayo Pak Guru, saya ke sebelah sini dulu, pengen lihat dulu ini ya. Siap, silakan. Wah, inilah kawan-kawan pembangunan musola di Cibening 2, dan ini pasir-pasir yang kemarin dibeli dan sudah diangkut. Ini juga ada hebelnya, langsung kita beli waktu itu 5 kubik kawan-kawan ya. Wah, ini juga pasir kelihatannya sudah dipapas juga nih. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Wah, ini ada siapa ini? Kayak Kang Pardi ini. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Hai Kang Pardi, tolong ini dulu. Nah, itu biasa ya buat ngopi, rokok dan segala macam, barang-barang semuanya.
Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, ini udah baru diselup ya. Oke. Jadi seperti inilah kawan-kawan petualangan alam desaku bentuk masjidnya. Ya, dan ini ukurannya berapa Pak Ustadz? 5,5 kali 5,5. 5,5 kali 5,5 ini Ya. sama persis dengan ukuran musola yang berada di Bandung Barat. 5,5 kali 5,5 dan itu jadinya gede lumayan. Ya. Nah. Wah Pak Guru ini pasirnya pegunungnya udah dipapas ya. Ya, udah. Oke, alhamdulillah ya. Nah, jadi ini kan masjid kawan-kawan, jadi tidak simetris dengan keadaan rumah sana. Jadi nanti mungkin akan terlihat dari sana ya, karena memang kan harus dipadom, harus hadap kiblatnya, gitu loh. Dan akhirnya ini 5,5 kali 5,5 tuh badannya aja Kang Asep ya. Ya, Badannya aja, dan ini juga dikasih tempat imam juga kawan-kawan ada. Ini saya minta. Jadi akhirnya ini Kang Asep, Pak Guru mana Pak Guru? Mari Pak Guru. Ini yang tanah kuatnya di mana nih jatuhnya? Yang tanah aslinya? Yang tanah aslinya yang ini. Ini juga asli, Pak. Ini juga asli. Yang masih tanah kuatnya bukan urukan. Nah, ini. Oh, jadi posisi imam itu berada di tanah yang kuat. Iya. Tanah yang kuat. Oke, yang depannya aja, yang urukannya aja itu ya. Tapi nanti kan itu jatuhnya air ke sini. Ya. Oh, jadi ini tanah ini pas imam, yang ini pas tanah yang kuatnya ya. Oke, coba kita lihat juga kawan-kawan, karena ini kemungkinan kita akan ini saat ini seperti ini di karung begini nih. Di karung. Ini berarti ada diuruk berapa meter kira-kira ya, Pak? 2 meter lebih ini. Enggak, maksudnya dari sininya. Dari sini ada 1 meter lebih ya? Ya. Yang mana sih, Pak? Pak Guru, batasnya yang mana? Ya, sini ya, ini. Itu. 1 meter ya? Ya, 1 meter 10, 1 meter 20 ya berarti ya. Oke. Ini yang kemarin ada permintaan dari donatur kita, Kang, katanya itu kalau bisa di ini aja, di pondasi aja pakai batu besar. Tapi kalau ini dirasa cukup kuat, ya sudah gitu. Tapi kalau memang mau dipondasi ya kita pondasi. Untuk ini yang bawah ini tanah siapa Pak Guru ya? Bukan, ini tanah yang itu. Ya. Tanah saudara. Gitu. Jadi kalau kita pondasi misalnya 20 cm dikasih nggak kira-kira tuh? Kita konsultasikan. Oh, konsultasi dulu boleh ya. Ini kalau misalnya ini cukup berbahaya, mari kita pondasi, tidak masalah. Mau 2 meter, mau 3 meter juga kita pondasi aja. Ya, dari mulai Kang Asep berdiri, atau dari pohon itu, pohon apa itu? Melinjo ya? Dari pohon melinjo sampai sini kita akan pondasi nih. Ya, sampai ke sini. Nah, paling ini batu 2 truk paling. Batu 2 truk, ya pasir mungkin sekitar 2 engkol juga. Nanti plus main batu aja. Nah, jadi sekarang begini kawan-kawan pondasinya tuh. Nah, saat ini di karung begini aja nih, pakai karung begini aja kawan-kawan nih. Ya, tapi sebetulnya sih ini juga kuat. Sebetulnya tinggal dipakein apa namanya? Hanjuang. Ya, karena kebetulan untuk posisi daripada imamnya sendiri itu masih di tanah yang awal. Jadi di tanah yang bukan urukan. Oke lah, nanti kalau misalnya mau dipondasi, tak masalah, kita akan pondasi kawan-kawan. Ya. Nah, jadi menurut informasi dari yang kerja, ini masih tulen di tanah padat sampai ke sebelah sini kawan-kawan nih. Nah, sampai sini nih. Ya, jadi kurang lebih 1 meter ke depan itu adalah tanah uruk. Yang ini berarti nih. Ya, so far sih masih keadaan aman kawan-kawan ya. Ini tinggal ditanam hanjuang aja. Hanjuang karena ini kalau kita pondasi ini biayanya lumayan nih kawan-kawan. Nah, maksud saya karena saya ada cita-cita nanti ingin juga membangun di tempat lain kawan-kawan. Tapi kita tetap akan maksimalkan di sini. Nah, ini kawan-kawan ya. Jadi tadi saya bilang mengapa tidak simetris dengan rumah ini, dengan rumahnya ini Pak Ustadz Guru lah. Tuh kan beda kan kawan-kawan, mencong. Nah, kalau yang itu kan lurus ke sana. Nah, kalau ini kan masjid ini dibangun sesuai arah kiblat kawan-kawan. Jadi nggak bisa disamakan dengan sejajar dengan rumah ini. Ini sudah dipadom dengan padom yang asli dan sebagaimana mestinya, bahwa arah kiblatnya jadinya seperti ini kawan-kawan. Ya, oke.
Untuk yang kerja hari ini ada 3. Sebetulnya saya kasih 4 pekerja kawan-kawan, ya, 2 laden dan 2 tenaga ahli. Tapi yang satu katanya tidak masuk bekerja karena sakit sudah 3 hari kawan-kawan. Ya, insya Allah ini kalau udah jadi mah lumayan besar ini. Jadi untuk konstruksi ini kawan-kawan, di bawahnya itu kita kasih pondasi, batu pondasi, dan juga kita kasih slup ya. Slup ini ya tentu di dalamnya ada rangka besi kawan-kawan ya. Dan ini juga ada cor-corannya seperti biasa. Nah ini kawan-kawan ya, ada cor-coran ya, semua bagian sudut dan yang memang dipandang perlu untuk menggunakan besi cor ya kita akan cor. Pokoknya kita untuk membangun musola ini kita akan totalitas kawan-kawan sesuai dana yang ada ya. Pak Guru, untuk tempat wudhu gimana nih? Mau di sebelah mana jadinya? Sebelah sana. Oh sebelah sana, enggak pindah ke sini karena ini kelihatan ada luas juga itu kelihatannya. Silahkan. Hah? Ya, maksimalkan saja. Ya, karena kelihatannya itu juga cukup memadai kalau di sebelah sini nih. Ya. Nah, coba mari kita lihat tempat wudhu. Nah, ini kan, nah ini nih kawan-kawan ya. Mungkin tempat wudhu di sebelah sini. Nanti WC-nya sebelah mana gitu terpisah mungkin boleh lah. Ya supaya lebih lebih bersih juga. Iya. Boleh nih tempat wudhu di sini nih kelihatannya nih. Oh iya, kalau saya perhatikan tempat wudhu malah lebih aman di sini. Di sebelah sini nih. Awalnya justru mau di sebelah sana. Ya di sini tempat wudhu 1, di sebelah sana 1 karena ada donatur dari Dubai katanya, Kang, tempat wudhu perempuan harus dipisah. Baik, kita akan pisah, sebelah sini 1 dan sebelah sana 1. Wah, hujan. Hujan. Di mana? Hujan ya. Hujan. Oke, saya akan bicara dengan Mang Amin. Ya, Mang Amin. Saya lupa dari tadi can salaman jeung Mang Amin. Hiji deui yang si Akang. Can salaman ya. Yang ini si Akang siapa namanya? Wawan. Kang Wawan. Hampura Kang kita tadi orang teh salaman-salaman ya. Ah, Kang Pari mah keun bae lah. Geus eta mah geus di tahun kamari. Ya. Kang Amin saya tunjuk sebagai kepala proyek di sini. Jadi kalau ada apa-apa ya saya hanya akan tanya ke Kang Amin. Iya. Ya, Kang Amin. Ini kalau misalnya tempat wudhu tah di daerah dia ya kumaha ya? Kira-kirana Bisa sih. daripada belah di itu sigana bisa kena belah dia. Bisa kena berarti sebenarnya. Cuman ukurannya berapa kali berapa gitu. Ya tempat wudhu mah begini aja Pak Amin kalau menurut saya. Ini kan nanti ada teras. Yeah. Teras itu 2 tegel. Ya kemungkinan tegelnya itu yang 50 sentian atau 40 sentian. Yeah. Pokoknya di sini 2 keramik aja. 2 keramik, lalu ke sebelah sininya udah tempat wudhu. Gitu atau 2 keramik. Oh, lebih ya. Kegedean. Hah? Kegedean sih. Lebih. Keramik itu kan ukuran 50. Berarti 1 meter. Yeah. 1 meter untuk teras. Iya, kalau Tempat wudhunya berarti 1 meter lagi 2 meter. coba pakai ukur dulu. Ya coba Kang Amin coba sampai di mana tempat wudhunya nih kawan-kawan, karena ini cukup luas. Karena kalau yang di sebelah sana itu di sebelah sana itu dia terhalang tebing, bukan terhalang, jadi sempit karena ada tebing, kecuali tebingnya itu dipapas lagi gitu loh. Ya coba Kang Amin, saya pengen melihat Untuk panjangnya dulu Pak Haji. Ya untuk teras dulu deh, teras dulu. Teras segimana teras? Mau berapa senti? 80 senti sampai mana? Kalau 80 kita pakai 40-an aja misalnya. Segitu ya? Ya, nah situ 80. Itu teras masjid. Nah, berarti tambah lagi tuh. Berapa 80 lagi bisa nggak? Nah, coba sampai 60. Nah, ya coba.
Oke, nah sok tako tak itu biar kelihatan. Nah, segitu ya tempat wudhu. Saya rasa cukup. Jadi nanti tempat wudhunya Pak Amin di sini hanya berbentuk ini aja, tembok ke atas, terus kasih keran-keran aja gitu loh, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sekarang, apakah memungkinkan kalau di sini membuat WC? Ya, WC mah coba 1,5 kali 1,5, coba sisanya. Jadi tempat wudhu. Nah, tempat wudhu dari sana ke sini nih paling, waduh. Wah, cukup ya, cukup. Oke. Ya udah, pokoknya tempat wudhu kita pusatkan di sini aja. Ya kalau Pak Amin, kalau misalnya WC 1,5 meter terlalu panjang, kalau WC-nya mah tuh simetris aja dengan ini nanti. Ya di 1,20 meter. Ya jadi ke sana aja lempengin, jadi jangan nambah ke sana. Iya. Tambah ke sana, tapi nanti ini atapnya bagaimana nih? Karena ini ke dekat rumah Pak Ustadz, memungkinkan tidak? Ini sih bisa ditutup pakai GRC, terus pakai talang air. Kalau buat ininya pakai talang air, ini ditutup GRC aja biar enggak gampang. Gitu. Kalau masalah GRC yang talang air gampang. Pakai itu di sebelah sininya pakai siku. Boleh, Ya. Pokoknya aman aja pokoknya. Mau pakai siku, mau pakai GRC boleh. Yang penting aman buat rumah Pak Ustadz dan aman juga masjid. Nah jadi saya untuk masalah WC ini Kang, awalnya kan mau sebelah kanan. Kalau tidak memungkinkan silakan sebelah sini. Ya kalau misalnya di sini hanya memungkinkan tempat wudhu aja, udah di sini tempat wudhu aja. WC sebelah sana. Kalau tidak memungkinkan di sini, tapi kalau memungkinkan udah di sini aja. Tapi tempat wudhu harus ada 2, kanan kiri. Ya, jadi sebelah sana juga bikin tempat wudhu. Nah, ya oke itu ya. Itu untuk WC-nya cuma 1 doang. 1 aja kalau WC mah. Bareng-bareng aja kalau WC mah ya. Oke. Kang Amin, saya minta tolong ditanam 1 buah pipa. Ya, untuk supaya bisa keluar air dari sana. Dari depan. Ya, dari depan. Nah, nanti dari lantai masjid ke teras depan itu kan pasti ada lebih bawah tuh teras depan berapa senti mau kasih lebih rendahnya? 5 senti. Dari tembok masjid. Teras. Dari tembok masjid terus ke teras depan. Itu berapa senti? 5. 5 senti bisa. Hah? 5. Nah, 10. Pakai trap kan? Ya trap, benar diterap, benar. 10 kalau pakai itu pakai apa kuku bacan ya? Mau kakak kuku macan? Boleh. Kalau pakai kuku bacan hasilnya 12 cm. Gitu. Oke. Jadi intinya gini. Nanti saya mau tanya, pasangan keramik di mana? Itu diuruk lagi berarti apa tidak? Ya, naik dari selup lagi. Diuruk. Hah? Iya. Oh, jadi pas selup itu nanti, wah ini nguruknya segitu Pak Ustadz? Segitu betul? Itu tanah nguruknya ada nggak? Ada. Banyak. Oh ya udah. Masa bilang nggak ada segejegir begini. Ya udah, gini Pak Amin. Siapkan 1 pipa ya. Itu yang saya minta muncul di sini Pak Amin nih. Mari Pak Aminnya sini. Ya. Jadi saya minta ada pipa muncul di sini Pak Amin. Nah. Di situ tuh. Ya, di tengah-tengah, pipa muncul di tengah-tengah. Ya, itu untuk air Pak Amin. Jadi kalau misalnya mau ngepel, mau cuci, mau apa-apa itu tinggal ser nanti. Tapi itu tetap bisa dikendalikan dari sana Pak Amin. Dari toren. Jadi dari torennya di sana. Ya, jadi dari sini mah nggak usah pakai keran apa-apa kalau dari sini mah. Langsung aja. Jadi supaya kalau misalnya mau ngepel itu gampang. Tinggal buka keran di sana, air ke depan. Jadi tinggal wus. Widih, gitu ya. Oke. Nah, Kang Amin jadi itu pakai yang pipa setengah ya berarti ya. Pipa setengah aja, Kang. Ya. Setengahin. Ya, setengahin. Jangan yang gede-gede. Setengahin, nongol di sini di tengah-tengah. Di sini di tengah-tengah atau misalnya kalau di tengah-tengah ini mengganggu agak ke samping boleh lah. Yang penting di sini saya minta harus ada air keluar. Ya, tapi di bawah. Artinya gini Kang Amin, artinya di sini nih. Ini kan di sini nanti pasangan keramik nih ya. Pasangan keramik, ini ke sini keramik teras nih, bawah. Nah, di sini nih. Nah, ya ada 1
Pralon. Ya. Pralon tapi dikendalikannya kerannya di sana. Oke. Ah, ya jadi kalau ini ketika ini misalnya becek dan kotor, tinggal buka keran langsung pel. Ya, oke, itu satu. Atau kalau bisa Kang Amin boleh di setiap itu aja. Siap. Di setiap Teras. teras. Setiap sudut gitu. Setiap sudut. Oh, hujan aja gitu hujan. Hujan makin gede nih. Ya, Kang Amin. Kang Amin sini. Ya, ya. Sebentar Kang Amin. Kalau di sini kan nanti ada tempat wudhu, jadi mungkin lah nggak usah lah kalau di sini. Ya, nggak usah. Di sana, di sebelah sana Kang Amin, kalau tidak ada tempat wudhu, ya itu berarti wajib pakai selang yang tadi. Ya, bukan selang, apa namanya? Pralon. Ya. Oke, gitu aja tuh Kang Amin ya. Jadi intinya harus ada pralon untuk memudahkan ngepel. Nah, karena kalau kadang-kadang kalau apa ya, kalau airnya jauh suka males, padahal nggak jauh berkilo-kilo, kadang-kadang males gitu. Tapi kalau misalnya dengan praktis, kita setting mesin ini dengan praktis itu wes gitu loh ya. Nah gitu. Nah. Hujan. Jadi mereka saya suruh ngopi dulu lah. Ya, tuh. Dibikinin pisang kawan-kawan saya sama Pak Guru, Pak Ustadz Guru. Pisang goreng. Singkong goreng. Singkong goreng. Kopi balatak tuh. Nah, iya Mbak. Hujan-hujan singkong goreng. Ngenah bisa nih Pak. Ampun. Ayo banyu roe ku kopi AWC teh geuning kawan-kawan, AWC susu. Kenikmatan saya ngeplong tuh sederhana kawan-kawan. Cukup ketemu singkong panas. Ngenah kawan-kawan. Ngenah pisan. Inilah suasana kalau hujan di lingkungan pengajian anak-anak. Ya, jadi untuk itu kawan-kawan, saya akan buat ini semua nanti tidak ada genangan air seperti ini. Nanti dari toran di sana kita akan pluring sampai ke sini. Ya, setelah itu kita akan konblok juga di samping kanan kiri daripada toran itu. Ya, sehingga anak-anak pada saat hujan pun tidak akan becek seperti ini kawan-kawan. Insya Allah semua akan terrealisasi karena dana mencukupi kawan-kawan. Kunaon kamari teu asup digawe. Itu hilap deui. Intinya kita teh sangkatnya sanes dulu. Kamari masuk kan. Kamari kan digawe teh mulai teh Minggu tanggal 12. Teu asup cenah. Aduh. Minggu teh abdi nu damel di Kang Bahim masuk. Oh, damel. Keun bae digawe mah. Itu pura-pura ya yakin. Malahan anjing dia eta bisa kurang prek. Antong. Semuanya keur digawe gitu. Keur digawe entong. Ya iya kudu dibenerkeun. Ya memang sekarang kebetulan waktunya duhur kawan-kawan ya. Jadi ya istirahatlah kebetulan hujan sambil menikmati singkong goreng dan pisang goreng. Ayo Ki, gaskeun Ki, gas lah, ampun ya. Iya kawan-kawan, ini adalah paling nikmat suasana hujan di kampung macam nih kawan-kawan nih. Ya siap Ki. Ya jadi paling enak suasana hujan begini nih ya di kampung. Ya lihat duduk di sini lihat hujan gitu itu paling mantap lah pokoknya mah udah. Oke, hujan sudah reda. Jadi Kang Amin sebelum melanjutkan pekerjaan, jadi kita akan bicara ke depannya Pak Amin ya. Nanti ini semua Pak Amin ini akan dipluring, termasuk yang Pak Amin injek. Terasnya Pak Ustadz ini kita akan plur. Karena anak-anak ini akan menjadi ya akan menjadi tempat anak-anak berjalan di sini nantinya.
termasuk nanti rumahnya Pak Ustadz yang di depan juga. Kita akan pluring. Ya, sebagai penghargaan untuk Pak Ustadz yang hidupnya telah didedikasikan dalam ajaran agama Islam, dalam syiar agama Islam. Nah, gitu ya. Jadi kita akan pluring ya. Ini kemungkinan nanti setelah dipluring kanan kirinya kita akan kasih konblok. Namun Pak Amin, ya sekarang dipelajari mumpung ada hujan nih. Air itu ngemernya di mana? Jangan lupa semua harus dipasang pralon. Nah, macam dari situ tuh Pak Amin. Siapkan pralon dari sana satu ke sana. Nah, untuk pembuangan satu di sana ya. Nah, satu lagi di sebelah sana Pak Amin. Ya. Nah, ya. Maksud saya segera ditanam dari sekarang. Nanti takutnya. Nah, ini kan ini bakal air nih. Bakal air ngemer kalau tidak ada pembuangan. Jadi dari sekarang ditanam pipa dari sini 3 in. Ya, ditanam, alirkan ke sana. Nah, ke sebelah sana. Tuh ya, sehingga nanti pada pelaksanaan ini kita akan pengecoran, semua sudah tertanam, semua sudah tersetting dengan baik. Ya Kang Amin ya. Ini semua kita akan pluring di sini, kita akan konblok. Lalu ininya nanti kita akan tanam dengan tanaman-tanaman yang menguatkan tanah. Ya Kang Amin ya. Oke. Nah, jadi untuk pengecoran jalan nanti kawan-kawan meliputi ini nih ya. Ini dan ini juga kita akan cor juga kawan-kawan nih ya. Teras-terasnya punya Pak Ustadz, kita akan cor dari sana ya, bentuk letter L ke sini sampai ke sebelah sana kawan, kita akan cor. Dan kemungkinan yang sebelah sini juga yang ini nih kawan-kawan nih, ini kita akan cor juga, bukan dicor, maksudnya diplester lah, ditembok lah gitu loh ya. Dan saat ini kan seperti begini. Nah, ini anak-anak udah ada yang hadir. Nah ya, nah ini kan seperti ini. Dan untuk jalannya sendiri sampai sini aja kawan-kawan nih. Tuh. Nah, ini ke sana tembok dan nanti kita akan sambung supaya anak-anak betah berjalan melalui sini sehingga tidak kotor. Waduh, kalau sekarang kawan-kawan musim hujan begini nih repot bener kawan-kawan tuh. Kan kasihan anak-anak, jadi nanti masjidnya tuh ya baru bersih sebentar udah kotor lagi, baru bersih sebentar kotor lagi, apalagi namanya anak-anak. Ya. Jadi ini insya Allah nanti ini akan menjadi area yang sangat bersih kawan-kawan. Nah, ini nih ya. Sampai ke sana kawan-kawan insya Allah ya. Nah, sampai dengan ke sini dan ini juga kita akan pluring juga kawan-kawan. Kebetulan ada Pak Guru. Pak Guru. Pak Guru, nanti untuk masjid yang ini boleh dibongkar tidak? Kalau misalkan akan saya bangun untuk Pondok Putra. Boleh? Kita bongkar saja karena kan tidak dipakai. Ya sayang, mending kita gunakan untuk Pondok Putra daripada sekarang kan yang Putra itu kan nginepnya di tempatnya Pak Guru ya. Yang kalau yang perempuan biarkan saja di rumah, jangan di luar. Wah bahaya kalau di luar, nanti ada penculik Pak Ustadz. Ya jadi yang ini kita akan bongkar ya untuk kita jadikan tempat mondoknya laki-laki. Ya, ini nih, ini ada Pak Ustadz. Pak Ustadz, setuju tidak kalau misalkan yang ini nanti saya bikin kamar untuk laki-laki? Boleh? Ya, nanti saya akan bongkar yang ini ya, karena ini sebetulnya kawan-kawan bangunan ini sebetulnya setengah badan ya. Nah, mari kita lihat. Ini setengah badan kawan-kawan. Ya, jadi kita akan bongkar saja. Tuh, ini dalam ini setengah badan. Ini tuh ini. Apa namanya, GRC ya, dan tuh kan kayu kan kawan-kawan ya, kayu ya. Mungkin nanti kalau misalnya lantainya bisa digunakan, kita akan gunakan lantainya, tapi untuk atasnya mungkin kita akan bongkar dan kita akan permanenkan kawan-kawan. Pak Ustadz supaya ini bisa berbarengan selesainya, boleh tambah 3 pekerja lagi, 2 tenaga ahli, 1 laden ya, untuk membangun yang ini. Untuk desainnya saya serahkan kepada Pak Guru lah ya, mau berapa meter kali berapa meter, yang jelas itu diperuntukkan untuk tidur anak laki-laki ya. Kalau anak perempuan biarkan di rumah karena nggak aman kalau di luar. Ya Pak Ustadz. Nah, jadi mulai besok mungkin Pak Ustadz sudah mulai siap untuk mencari tukang ya, dimulainya pembangunan kobong untuk laki-laki. Kayak itu aja Pak Ustadz ya. Kawan-kawan petualangan desaku dalam pembangunan masjid di Kampung Cibening 2 ini ya.
Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gani di Melbourne, Australia, ada Bapak Bayu Andika, ada Ciima, ada hamba Allah di Dubai, dan juga hamba Allah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak semuanya ya. Terima kasih banyak sekali lagi juga kepada penonton petualangan Desaku. Mudah-mudahan ini semua menjadi ladang amal untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehubungan dengan dana yang sangat mumpuni kawan-kawan ya. Jadi untuk atap daripada musola ini kita akan menggunakan genteng kawan-kawan ya. Dan juga untuk kusennya kita akan menggunakan kusen aluminium Alexindo ya, yang pertengahan lah kualitasnya kawan-kawan ya. Untuk pembangunan musola ini kita akan totalitas kawan-kawan ya, dan kita akan maksimalkan di sini ya. Tapi nanti kalau ada lebihnya kawan-kawan, pembangunan masjid ini saya yakin ada lebihnya kawan-kawan karena dana ini cukup besar. Saya akan perbantukan ke masjid-masjid yang lainnya ya. Dan untuk pembangunan masjid di daerah Kang Badar itu akan didanai oleh hamba Allah dari Bekasi. Ya, jadi katanya Kang yang untuk di Kang Badar khusus saya sendiri aja. Saya bilang boleh Pak, mari silahkan gitu loh. Ya insya Allah kita akan bikin juga di kampungnya Kang Badar untuk satu musola. Dan namun kawan-kawan mungkin di tempat lain juga ada yang membutuhkan ya, kita akan perbantukan, mudah-mudahan di sini juga sisanya cukup banyak kawan-kawan. Tadi saya sudah bersama-sama dengan para tenaga ahli untuk membuat konsep daripada musola ini kawan-kawan, dari mulai jendela, tempat wudhu kita akan bikin 2 kanan kiri ya. Nanti yang untuk wanita yang mana ya nanti kita akan tentukan kemudian, tapi yang jelas untuk tempat wudhu kita akan kasih 2, meliputi penanaman keran, kabel dan segala macam kawan-kawan. Itu semuanya sudah kita konsep ya, sehingga nanti pada pelaksanaannya itu tidak ada lagi namanya bobokan tembok karena ada kesalahan konsep. Jadi sedini mungkin kita sekarang buat konsep sedetil-detilnya kawan-kawan. Kawan-kawan petualangan Alam Desaku, sebenarnya saya dalam pembangunan musola ini sudah menawarkan kepada Holil dan Kang Pardi untuk ikut bekerja di sini. Ya, namun alhasil Muhammad Holil menolak karena katanya tidak ada yang ngarit. Ya, untuk itulah dulu saya memberikan wejangan kepada Teh Nengsi ya untuk belajar ngarit. Ya, maksudnya kalau ada pekerjaan seperti begini, ya artinya Teh Nengsi bisa ngarit dan Holil dan Kang Pardi bisa mendapatkan uang kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan petualangan Desaku, hari ini adalah kita akan melakukan informasi mengenai pembayaran. Akan ada sedikit perubahan kawan-kawan. Jadi untuk pembayaran sekarang ini biasanya itu 10 hari ke depan. Saya bayar hari ini untuk 10 hari ke depan. Tapi mulai sekarang saya akan rubah manajemennya, yaitu setiap hari Kamis bayarannya. Ya, setuju Bapak-bapak ya? Jadi Bapak-bapak bekerja dulu, terus ada pembayaran. Bapak-bapak jangan khawatir, aduh nanti ini dianyuk enggak, terus kira-kira kabur mual. Insya Allah Pak, mual. Uang sudah ada pada saya Pak, ya insya Allah tidak ya. Dan masjid ini harus selesai sebagaimana mestinya. Jadi pembangunan masjid ini Pak 2 bulan Pak, kudu beres. Ya Kang Pardi ya, iya insya Allah. Dan ini untuk Bapak, ini adalah yang jasa mengangkut pasir Pak ya. Karena orang tua dari para wali murid itu sudah mengangkut hebel dan lain-lain, ternyata mereka cukup kelelahan, kesulitan juga kawan-kawan ya, karena memang mungkin di sini sedang musim menggarap sawah juga, jadi agak-agak sibuk ya. Jadi tak apa-apa, kita akan bayarkan untuk ongkos angkutnya. Jadi mulai hari ini ke depan nanti kalau ada apa-apa itu ya kita akan bayar ongkos angkut. Untuk Bapak pasir 14 kubik ya, katanya 100.000, jadi 1.400.000 ya Pak ya. Saya akan bayar ke Bapak dulu. Ini tadi ada yang dari hamba Allah dari Sagaranten 1.100.000 ditambah 300 lagi jadi 1,4 juta. 12 13 14. Ini Bapak hitung lagi ya. Ini Pak 1,4 juta ya Pak. Nah, jadi coba dihitung lagi Pak. Untuk pembayaran yang sekarang ini kawan-kawan, nanti kan itu akan setiap Kamis. Tapi untuk yang minggu ini nih, biar Bapak-bapak juga punya modal ya, karena kebetulan pembangunan masjid ini ya itu dimulainya dari tanggal 12 hari Minggu kemarin ya, hari Minggu. Jadi nanti saya akan bayar sampai dengan Kamis besok nih Pak nih
Ya, sampai dengan Kamis besok. Nah, nanti Jumat, setiap Jumat libur. Ya, udah pokoknya Jumat libur. Nah, nanti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 6 hari itu akan dibayarnya Kamis depan. Dan untuk yang Kamis besok Bapak jangan minta lagi ke saya karena sudah bayar sekarang ini. Ya, untuk Kang Iwan totalnya berapa Pak Ustadz? Maaf. 600.000 rupiah nih Kang. Sampai dengan hari Kamis ya Kang ya. 1 2 3 4 5 6 nih pas 1 2 3 4 5 6 mari Pak. Untuk Kang Amin 480.000 Kang Amin. 1 2 3 480.000 ya. 1 2 3 4 5 pegang dulu berarti kembali 20. Untuk Kang Pardi kembali 360.000 ya. 1 2 3 4 Kang Pardi kembali 40.000 ya. Oke. Mungkin ya, jadi nanti itu sampai hari Kamis ya. Jadi untuk Kamis ke depan saya akan transfer ke Pak Ustadz Guru. Itu nanti Pak Ustadz jangan khawatir, termasuk biaya admin Pak Ustadz ngambil dari BRI Link. Ya, itu nanti akan saya perhitungkan Pak. Jadi sekali ngambil berapa, dan itu akan saya lebihin transfernya. Jadi misalnya ini gajian misalnya nanti hari Kamis itu misalnya 2 juta. Nah, plus biaya admin. Jadi saya tidak mau merugikan Pak Guru. Ya, oke dalam hal ini. Oke, itu aja Pak ya. Ada rebu nuhun laksa ketika bingahan, beribu-ribu terima kasih untuk seluruh donatur petualangan desaku, wabil khusus Bapak Gani di Melbourne, Australia, ada Bapak Bayu Andika, ada Ci Imah di Singapura, terima kasih Maci selalu membantu pembangunan masjid, ya, dan juga bedah rumah. Terima kasih juga untuk hamba Allah di Dubai, dan terima kasih untuk hamba Allah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam partisipasi pembangunan masjid di Kampung Cibening 2 ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi ladang amal, sehat panjang umur dan selalu dalam keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.